Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi akhirnya resmi sudah timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF U23 setelah tadi malam kita menang dramatis atas Thailand U23. Sempat tertinggal 1-0, akhirnya timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan lewat tandukan Jens Raven. Keren ini anak, berani mati dia. Dan akhirnya kita lanjut ke babak tos-tosan, dan gila sih kiper kita keren lah. Semua pemain berjuang mati-matian sampai Raven kram, dan semua sudah terbayar lunas. Kita sampai ke final dan kita akan bertemu Vietnam di final. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengalahkan mengalahkan Vietnam di final? Menurut saya bisa, karena kalau kita lihat dari permainan sebenarnya Thailand itu jago, tapi dari statistik menunjukkan bahwa Indonesia menjadi diktator Thailand tadi malam. Jadi ya, semoga Indonesia dapat juara 1, dan tutorial untuk masuk ke final ada di Indonesia. Untuk teman-teman Malaysia, tutorialnya ada di timnas Indonesia. Oke, seperti apa tanggapan netizen? Let's go, kita simak. Let's go. Tahniah pasukan bawah 23 tahun Indonesia yang telah berjaya menyekat kemarahan pasukan Malaysia baru-baru ini. Namun saya dengan kerasnya mengecam tindakan seorang penyokong Indonesia yang menghina bendera Malaysia. Anda boleh boo dan ejek pasukan kami, tapi bukan bendera kami yang melambangkan identiti dan juga maruah. Saya juga akan kecam sekiranya ada penyokong Malaysia yang buat perkara yang sama terhadap bendera Indonesia. Biarlah suasana rivalry antara Malaysia dan Indonesia itu dalam kerangka profesional, bukan dengan sentimen politik dan kebencian. Saya berharap agar pasukan bola sepak Malaysia dapat melaporkan insiden ini kepada pihak FIFA. Kita lawan menerusi saluran undang-undang yang sah. Saya akui bahawa Malaysia dan Indonesia adalah seteru utama bola sepak dan ianya merunukkan. Namun biarlah ia di atas padang sahaja. Yes, saya sih setuju saja. Jangan sampai kita buat hal yang lain dari luar sepak bola, karena kalau soal bendera saya pikir bagaimana seandainya teman-teman dari Malaysia melakukan hal itu kepada kita. Ya kita fokusnya ke bolanya saja, jangan sampai kita merambat ke hal-hal yang lain. Ya mungkin saja ini oknum supporter, karena kalau saya lihat dari ya bendera Malaysia yang terbalik, sebenarnya ini ya agak merugikan kita juga. Kalau seandainya ini dilaporkan ke AFC atau FIFA, bisa saja kita disanksi ya karena kurang tegas, dan ya ini bisa jadi merugikan kita teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari berbagai sisi, bisa saja ya ini mungkin terbaliknya bendera Malaysia ini bukan disengaja, atau mungkin ya kebetulan saja terlalu euforia kita lolos ke semifinal, makanya ketika dibentangkan benderanya Malaysia itu terbalik. Bisa saja seperti itu. Tapi sekali lagi ya kita orang Indonesia minta maaf karena bendera kalian sudah dibuat seperti itu. Ya sekali lagi ini tidak dibenarkan. Walaupun kita sering troll Malaysia soal sepak bola, tetapi kalau soal bendera saya pikir janganlah seperti itu, karena itu sudah ranah yang lain. Dan bagaimana perasaannya kita kalau seandainya teman-teman dari Malaysia buat seperti itu. Tapi kembali lagi, ini soal sepak bola, bukan soal bendera dan lain sebagainya. Ya tindakan seperti ini tidak dibetulkan, tetapi bisa saja ini bukan disengaja. Sekali lagi, bisa saja ini bukan disengaja oleh supporter timnas Indonesia. Oke? Berkali-kali dipermalukan timnas Indonesia. Striker andalan Thailand trauma bertemu timnas Indonesia. Namanya Yut Sakun Burapa, striker muda andalan Thailand yang pernah mencetak gol ke gawang Indonesia Songong di final kali SEA Games 2023. Nah, lihat. Tapi momen itu justru berakhir tragis. Mereka dibantai Garuda Muda 5-2 dan kehilangan medali emas. Tak sampai di situ. Nah, bagi yang bingung mau nonton timnas di mana, bisa klik link yang ada di bio. Beberapa bulan kemudian, Burapa kembali jadi starter saat Thailand ditaklukkan 1-3 oleh Indonesia di semifinal Piala AFF U23 2023. Kini di ASEAN Cup U23 2025, pertanyaannya sederhana, apakah Burapa sudah pulih dari trauma masa lalu? Jika tidak, laga semifinal ini bisa menjadi kalahan ketiga dalam 2 tahun dari tim yang sama, dan semakin mengukuhkan dominasi Indonesia atas Thailand di level U23. Jadi dia selalu gagal. Oke, selalu gagal. Tadi malam di eksekutor terakhirnya Thailand gagal juga dia. Untungnya si Alvarez Buffon itu masuk tendangannya itu kan. Jadi ya kita akhirnya keren lah, kita bisa sampai ke final dan baru sekali kebobolan ya kalau kita hitung 90 menit normal.
ya tidak dihitung tos-tosan adu penaltinya, maka kita baru sekali dibobol sama Thailand. Saya pikir ya sudahlah kita kalah, tapi ya optimis dalam hati tetap ada, karena sebelum 90 menit semua bisa terjadi, segala sesuatu bisa terjadi. Dan Dewi Fortuna datang ke Indonesia dan berpihak ke Indonesia. Tandukan dari Jens Raven membobol, merobek gawangnya Thailand. Thailand pulang lagi. Jadi negara-negara yang bermain di semifinal ini negara-negara kuat. Kalau ada teman-teman dari Malaysia yang bilang, menang penalti, sorry Pak. Kalau kita menang penalti dan penaltinya itu ada di 90 menit normal, oke, kalian boleh lah ngomong begitu. Tapi sorry, maaf. Kita ini menang penalti lewat adu penalti. Kenapa ada adu penalti? Karena tim ini sama kuat. Bukan tim lemah kayak yang di sana lah. Keluar sebelum saatnya itu. Lolos ke final, aksi maskot timnas Indonesia sakti rayakan kemenangan Garuda Muda kontra Thailand. Coba kita simak. Oh, ala Ronaldo selebrasi. Influencer asal Malaysia, Aisar Khaled, mencuri perhatian publik sejak video dirinya diusir supporter timnas Indonesia viral. Di pertandingan Piala AFF U23 2025 antara timnas Indonesia kontra timnas Malaysia, Aisar Khaled terlihat hadir di laga derby tersebut. Dalam rekaman video tersebut, Aisar Khaled menggunakan jersey timnas Malaysia yang identik berwarna kuning. Ia juga mengenakan rompi berwarna merah dan ID card sebagai tamu undangan pada pertandingan El Clasico di ASEAN tersebut. Pada saat itu, Aisar Khaled tengah menyambangi tribun selatan SUGBK, tempat sakral yang dihuni oleh supporter Ultras Garuda. Aisar sangat antusias melihat aksi dan chant dari Ultras Garuda, terus memberikan dukungan penuh terhadap kesebelasan Garuda Muda. Namun siapa sangka, seorang supporter Ultras Garuda yang mengenakan pakaian Ultras berwarna hitam tiba-tiba menghampiri Aisar dan mengusirnya. Susah ini Ultras. Ini masalahnya Ultras Indonesia. Jangan kacau lah. Susah, tidak bisa seperti itu. Ini Ultras Garuda, ini bukan Ultras Malaya. Boleh di Ultras Malaya tapi jangan di Ultras Indonesia. Ngeri. Diusir nggak tuh? Satu kata buat timnas Indonesia, remontada. Satu kata buat timnas Indonesia, Tim Boy. Gacor. Kami mau juara lah, juara. Menang. Kasih satu kata buat timnas Indonesia. Satu kata. Juara. Let's go. Juara, wajib juara. Kita lawan Vietnam pasti kita juara lah. Come on man, juara ini. Kok bisa ya masih ada yang bilang tidak masuk 23 cuma menang hoki? Lawan Thailand di semifinal AFF U23 2025 Indonesia sempat ketinggalan karena blunder. Tapi menang mereka nggak hoki. panik. Menit 84 dari sebelah yang bilang jadi penyelamat dengan sundulannya. Skor jadi 1-1. Game on. Masuk extra time, tensi makin gila. Tapi mental Garuda Muda nggak runtuh. Ardiansyah tampil kayak Spiderman di bawah Mister Gawang. Penyelamatannya gila-gilaan banget. Klik link di bio buat nonton finalnya. Dan pas adu penalti Indonesia dingin banget. Satu persatu masuk sampai akhirnya Buffonnya Indonesia jadi penentu. Boom, skor akhir jadi 7-6 dan kita melaju ke final. Ini bukan soal hoki, ini soal mental baja, kerja keras dan nyali juara. Yang masih bilang ini karena keberuntungan, nonton lagi deh. Ini Garuda bukan tim kaleng-kaleng bro. Kalau ada yang bilang menang hoki, diiyakan saja. Bisa saja itu tim sakit hati yang pulang lebih dulu dan mereka sakit hati dengan Indonesia masuk final, tuan rumah kan, masuk final. Ya bisa saja itu yang bilang begitu, mereka sakit hati. Ini Indonesia Thailand ini sebenarnya mereka harus ketemu di final ini. Ini sebenarnya tadi malam itu final yang kepagian, terlalu sedu finalnya. Ini pertandingan negara-negara kuat. Jadi kalau kita menang penalti ya wajar men. Ini negara kuat, ini bukan negara lemah kayak yang jersey kuning itu. Media Malaysia desak FIFA dan AFC hukum berat timnas Indonesia U23 usai fans Garuda bentangkan bendera negeri jiran terbalik. Menyusul insiden tersebut, Persatuan Sepak Bola Malaysia (FAM) disarankan untuk mengambil tindakan segera termasuk mengumpulkan bukti foto, video, dan pernyataan saksi untuk dikirimkan secara resmi ke FIFA atau Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) tergantung pada status turnamen yang diselenggarakan. Tulis media Malaysia Majority. Tindak lanjut ini penting untuk menuntut dilakukannya investigasi dan tindakan disiplin terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang diduga gagal mengendalikan perilaku supporter tim tuan rumah. Tegas media Malaysia tersebut dikutip dari tv1news.com. Ya silakan dilaporkan, itu haknya mereka untuk melaporkan karena yang merasa dirugikan adalah teman-teman dari Malaysia, FAM khususnya,
yang merasa bahwa bendera mereka itu terbalik dan mereka dirugikan. Ya silakan saja dilapor, itu haknya mereka. Dan kalau nanti diinvestigasi sama pihak-pihak yang terkait, AFC, AFF ataupun nanti FIFA, kalau didapati itu bahwa benar-benar itu terbukti melakukan pelanggaran dan kita dapat hukuman, ya kita harus bisa menerima itu. Tapi ya kembali lagi, ya bisa saja itu tidak disengajai. Mungkin karena euforia, karena derbynya terlalu panas, ketika mau angkat benderanya Malaysia tiba-tiba terbalik. Bisa saja seperti itu. Oke, bisa saja. Detik-detik Indonesia masuk final. Final bos, tutorial finalnya ada di Indonesia. Jadi teman-teman Malaysia yang mau ke final, belajarlah dari Indonesia. Itu videonya banyak, full itu di channel-channel yang ada di Indonesia, itu tutorialnya ada di situ banyak kok. Silakan nonton ya teman-teman dari Malaysia. Kemenangan yang dramatis banget ya, kelihatannya dramatis padahal permainan Thailand terutama di babak pertama dan kedua itu biasa banget, menunggu kesalahan dari kita doang sebenarnya. Kalau dari segi permainannya ya kita unggul, kita menciptakan peluang lewat kombinasi. Kalau Thailand menciptakan peluang lewat kesalahan kita dan salah satunya jadi gol. Di pertandingan ini kita kelihatan banget kehilangan Tony Firmansyah sama Arkan Fikri, itu lini tengah susah banget berjalannya. Kalau Dion ya bagus, cuman belum bisa di level ke Arkan Fikri dan Tony Firmansyah gitu. Kalau kita bahas ke extra time-nya, memang Thailand lebih keluar menyerang. Kalau kita lebih bertahan karena kecapean, walaupun itu gak bisa jadi alasan karena Thailand juga capek. Untuk kiper kita Ardiansyah menurut gua jadi man of the match-nya bukan karena nepis penaltinya, tapi lebih dari itu. Saat permainan, saat game situasinya dia menghadirkan rasa tenang, passingnya bagus, bisa save, itu luar biasa nih buat Ardiansyah. Keren si Ardiansyah ini, bagus sekali ya, refleks bolanya bagus. Ada 2 tembakan ya dari Thailand tadi malam yang ya kita sudah pasrahin ya, harusnya jadi gol itu. Karena tendang pertama ditepis, kemudian rebound lagi, itu ditepis lagi. Aduh, kita sudah pasrah. Aduh, jadi gol ini. Cuma kita punya kiper keren itu. Sebenarnya ya tadi malam dia dapat man of the match kan. Ya, sebenarnya harus dia tuh, keren lah. Presiden FAM Datuk Johari Ayub indikasikan menempuh jalur hukum untuk tuduhan Coach Justin dan penghinaan bendera Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dikabarkan tengah mencari penasihat hukum menyusul tuduhan Coach Justin. Hal ini mengacu pada pernyataan Coach Justin yang menyebut timnas Malaysia mendapat sanksi FIFA hingga 2027. Tuduhan itu ditanggapi Malaysia dengan serius dan saat ini FAM tengah membahasnya bersama tim hukum. Kami akan membahas hal ini dengan tim hukum kami untuk menilai kasus ini, kata Datuk Johari Ayub. Ya, kami sudah menghubungi AFF dan AFC mengenai masalah ini. Ini adalah sesuatu yang kami tanggapi dengan sangat serius. Kami tidak menoleransi tindakan semacam itu, baik di tingkat lokal maupun internasional. Saat ini kami sedang bekerja sama dengan AFC dan AFF dalam hal ini, kata Johari Ayub dikutip dari... Alah, hanya itu aja baper mereka ini. Sudahlah, hal-hal bodoh seperti itu sebenarnya sudahlah dibiarkan saja. Mungkin ya Coach Justin kasih lidah, atau mungkin dia punya orang dalam di FIFA. Ya anggap sajalah seperti itu. Kenapa harus dipersoalkan sampai lapor kiri, lapor kanan? Padahal sebenarnya ya kalau memang itu tidak betul ya sudah. Kalau memang betul ya pasti mereka di-ban nantinya. Kalau tidak betul ya kan tidak ada yang dirugikan ini, hanya gara-gara perkataan itu. Karena netizen sekarang ini kan lebih pintar sebenarnya kan. Mereka bisa searching, bisa cari, bisa googling. Karena sekarang eranya kan keterbukaan. Jadi kalau misalkan benar Malaysia itu di-banned sama FIFA, ya harusnya kan beritanya ada. Tapi kan sampai dengan detik ini kan belum ada berita resminya yang valid yang bisa dipercaya. Jadi harusnya jangan terlalu baper lah ini FAM ini. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak final usai mengalahkan Thailand malam ini secara dramatis melalui babak adu penalti. Yaps, pertandingan sengit antara Indonesia dan Thailand hingga ke babak extra time dan tidak mengubah skor, di mana skor berakhir 1-1. Dan di babak adu penalti, Timnas Indonesia U23 berhasil unggul dengan skor akhir 7-6. Dan dengan hasil ini, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Vietnam di babak final besok, di mana akhirnya momen ini terulang kembali setelah di edisi sebelumnya skuad Garuda bertemu dengan Vietnam juga guys. Namun sayangnya kita kalah di babak final. Dan inilah saatnya Timnas Indonesia U23 membalas kekalahan itu dan meraih gelar juara Piala AFF U23 kali ini.
Apresiasi setinggi-tingginya untuk semua pemain Timnas Indonesia U23 yang udah sangat bekerja keras malam ini. Dan semoga semua kekurangan di pertandingan ini bisa diperbaiki oleh Coach Gerald Vandenbroek saat bertemu Vietnam di babak final. Ya, kita harus apresiasi semua pemain, pelatih yang sudah berjuang mati-matian supaya Timnas Indonesia bisa melaju ke final. Dan stoplah, cukuplah sudah kita hujat-hujat pemain, kita bully pemain seperti Hoki Caraka dan yang lain-lain. Saya pikir sudahlah. Mereka ini berjuang 120 menit untuk membawa Indonesia melaju ke final. Itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja menurut saya. Itu luar biasa karena mereka mainnya itu gila sih. Walaupun ada beberapa kali ya mereka melakukan kesalahan, saya pikir ketika adu penalti mereka punya kontribusi lah untuk bawa timnas sampai sejauh ini, sampai ke final, mengalahkan Thailand yang kita tahu mereka Raja Asia. Dan ya kita bisa hantam mereka bahkan 90 menit pertandingan normal mereka tidak bisa buat apa-apa. Bahkan mereka hanya menunggu kapan pemain-pemain belakangnya Indonesia melakukan kesalahan dan mereka counter attack. Tapi kan itu terbukti 1 gol dan selanjutnya Indonesia keluar menyerang dari sepakan pojok, keluarlah hasilnya gol dari Jens Raven. Kita bisa tahan imbang 1-1 dan sebenarnya secara statistik ya kita unggul jauh. Walaupun di babak extra time mereka gempur kita habis-habisan dan kita bertahannya juga habis-habisan. Ya kelelahan oke, tetapi saya pikir masih banyak kekurangan dan semoga lawan Vietnam kita bisa kalahkan Vietnam karena kita punya cerita cukup pahit ketika ketemu Vietnam di kelompok U23. Dan semoga nanti hari Senin tanggal 29 kita bisa hantam mereka habis-habisan. Hari Selasa maksudnya kita bisa hantam mereka habis-habisan dan kita keluar sebagai juara dan semua mata dunia melihat mata dunia Asia Tenggara melihat bahwa Indonesia adalah the real king in ASEAN. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Dan sekali lagi selamat untuk Timnas U23 yang sudah berhasil lolos ke babak final. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.